Customer, terimalah Nurul Aini. Iya. Allah, kok cakep Alhamdulillah. Di shape, jadi cantik. Iya. Allah, kok cakep Alhamdulillah. Setelah kamu dioperasi, mukanya jadi lebih shape. Jadi muda nih Sekarang mukanya jadi ya? shape. Makasih banyak. Tapi gak tahu cara ngucapinnya. Intinya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pam-Pam, setelah kita istirahat beberapa waktu. Istirahat itu dikarenakan kita baru aja renovasi butik Haji Igun. Kalau diperhatikan sekarang ada warna-warna yang sedikit lebih pop up, ada warna-warna ungu dan lihat dong mejanya juga baru ya. Dan yang paling amazing sparkling adalah kursi baru akhirnya yang tadinya kursi aku tuh disumpel-sumpel bantal. Betul, harus ya kan? didorong anak-anak laki-laki. Benar, dan sekarang udah ada kursi yang proper berkat support dari ProSpace ya. Yes. The leading brand for office furniture. Oke, Terima kasih. thank you ya Prospect. Ya, ProSpace kalau bisa setiap bulan ganti ya. Biar kita kelihatan butik mampu gitu ya, paham ya? Oke. Nah, setelah kita renov, Pam-Pam, ya kan ini aku lihat di beberapa postingan seorang sahabat, ya kan? Iya, sahabat dibilang sahabat juga enggak, temen juga enggak banget, ya kan? Tapi kita cukup dekat. Kalau jauh kita mencari, kalau dekat kita cuek-cuek ya. Please welcome Dr. Tompi. Yeay, selamat Apa datang, kabar Dok. sih? Ya, lo susah banget berdiri. Gue udah lama gak ketemu lu cakep Asli, nih sekarang, Tom. Ya, cakepan ya. Hah? Ini hidung juga Upgrade, ini hasil karya klinik upgrade sendiri. bilangnya. Enggak. Gue jadi lucu, Van. Gue memang operasi hidung. Ya, Setelah sekian lama maju enggak, kerjaan enggak. Tapi Ya. emang gue tuh ada fase sebenarnya kalau dulu waktu gue masih aktif triloser masih ada Glenn. ya. Itu lagi kumat-kumatnya parah tuh. Apa sinus? Iya, bukan enggak, gue nggak sinus. Oke. Tapi gue jadi waktu gue SMP, gue tuh sempet nabrak pagar sebenarnya. Oke. Nabrak pagar, des di sini. Oke. Terus fracture. Oke. Tapi karena di kampung nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke. Makanya bokap nyokap gue kan mancung. Oke. Gue mancung juga gede, tapi mancung tapi bleber gitu. Ya. Ternyata ya udah pas kemarin gue pulang dari Eropa tuh sama istri gue terus mampir ke Turki ke tempat temen gue. Terus dia cek, wah lu patah nih Jadi itu buatan Turki? Turki. Lo sama dong sama hidung gue. Oh. Sama dong. Makanya dia langsung kayak gini. Sorry, jadi harganya nih dolar, Pak. Jadi kalau Turki itu bilang hidung itu burun ya? Burun. Iya kan? Tapi Lu burung ya? bukan burung. Kok burung ke gue? Maksud aku gini ya, Tompi ini kan bisa dibilang ya lo walaupun lo dokter, lo as a normal laki-laki yang mungkin nggak memikirkan tentang estetik wajah lo gitu. Ya. Sampai pada waktu itu lo decide untuk melakukan surgery, tapi sekarang kalau orang lihat gini, ya lo apa yang beda ya Tom? Ya, kayak lo kayak segeran ya, ada kayak gitu. Karena itu kalau idealnya operasi itu gitu. Kalau gue ngeliat gini kan sering tuh ya. Sering tuh ada netizen atau ibu-ibu yang wah merubah ciptaan Tuhan. Ya, kan? benar. Sebenarnya gini nih. Ini perspektif gue ya. Ya. Dan boleh ya orang lain punya perspektif boleh punya ya. pendapat berbeda silahkan. Ya. Tapi memaksakan pendapat lo untuk orang lain anut. Ya, Ya, tunggu dulu. benar. Ya, Ya, kan? benar. Tapi kalau perspektif gue ngeliatnya gini nih. Ini operasi bedah plastik itu seyogianya seperti lo ngebersihin ruangan. Betul. Kalau lo habis kawinan, ruang tamu berantakan ya lo rapihin. Ya. Jadi kalau semuanya itu ditaruh di tempat yang benar, bentuknya pasti akan lebih enak dilihat. Ya. Sama kayak gigi lah. Ya. Pada saat gigi kita gini nih, Ya. kan nggak dong orang lahir takdirnya giginya maju, Ya. ya kan? Ya. Nah karena giginya posisinya nggak benar, ya sama dokter gigi dibenerin. Ya. Lebih enak dilihat nggak? Lebih enak dilihat. Sama dengan hidung. Ya. Pada saat posisi tulang itu yang harusnya begini, dia begini, yang nggak enak dilihat, Ya. ya dibenerin. Ya. Jadi sebenarnya bukan merubah takdir, Ya. gitu. Makanya harus dibedakan mana yang takdir, mana yang nasib. Ini yang suka ini Van. Lo sebagai dokter masih kadang kalau ngeladenin orang-orang yang komen-komen kayak gitu tuh lo nanggapinnya gimana? Gue lihat dulu. Biasa kalau ada yang komen aneh-aneh atau nyerempet-nyerempet, gue klik dulu. Nah, siapa nih orang? Gue lihat dulu. Kalau di akun profilnya. bodong, oh berarti ini jin goib. Berarti orang itu nggak Bukan. ada. Gue putusin mana yang mau gue layanin, mana yang enggak. Ya. Enggak semua harus gue layanin juga. Ya. Tapi kalau misalnya beberapa yang DM nanya serius dok, menurut pendapat dokter perspektifnya gimana? Gue jelasin. Ya.
Dan biasanya gue tuh banyak pasien ustazah, Van. Ya, Yang akhirnya setelah kita ngobrol, ya dia operasi tuh. ya. Karena banyak yang berpikir operasi bedah plastik itu masukin barang plastik ke muka atau ke badan. Padahal nggak selamanya juga yang dimasukin tuh plastik ya. Seyogianya enggak. Kalau masih ada barang dari badan lo sendiri yang bisa dipakai, ya dipakai. Ya, contohnya tuh mungkin customer tulang kuping atau kalau misalnya mau levelnya lebih tinggi lagi pakai iga Tulang gitu kuping, kan. iga, tulang septum. Atau misalnya kayak orang kehilangan kulit harus tempelin kulit, bisa Ambil pindahin. dari paha. Jadi jaringan badan kita tuh bisa digeser-geser. Ya, Langsung dan hebat hidup itu ya. Dan hidup. Dan ternyata banyak yang kalau melakukan surgery itu kalau dari tulang sendiri itu potensi gagalnya tuh nggak besar ya. Sebenarnya sama aja. Hmm. Berhasil tidaknya berhasil sebuah operasi itu banyak faktor. Ya. Bisa technical error, Hmm. bisa faktor dari healing prosesnya yang nggak berjalan dengan baik. Ya. Dalam hal ini bisa aja kerja sama pasien yang nggak bersih, jorok, nggak tertib dan lain-lain. Banyak faktor lah. Ya. Tapi kalau gue secara dokter bedah plastik yang gue lihat itu begitu ada masalah yang kita cari itu pemecahannya. Hmm. Bukan sibuk nyalahin salah dokternya nih, salah pasiennya nih bukan. Ya. Way out-nya apa nih? Ya. Ada nggak jalan keluar yang bisa kita pikirin? Kira-kira gitu loh. Tapi Dan nggak ada dokter yang sempurna kan, Van? betul, Betul. pasti ada aja. Lo ke Turki ketemu dokter yang jago-jago banget, lo tanya makin banyak dia kerjain, makin banyak dia ketemu case yang aneh-aneh. Iya, iya. Gitu itu sama di seluruh dunia sama. Ya. Jadi nggak ada yang sempurna. Gitu. Tapi yang penting kan komunikasi dijaga baik. Kita coba mengerti maunya pasien. Pasien juga seyogyanya menyampaikan dengan cara yang lebih bijaksana. Enak lah gitu Ya. komunikasinya gitu. Tapi kalau sekarang ini lebih banyak lo operasi dari virgin jadi mancung apa benerin kerjaan orang? Case gue 70-30 lah. Hmm. 70% itu Dari case virgin. baru, Ya. 30% itu revision case. Tapi sebenarnya tuh kalau gue lihat di Instagram ya, itu sekarang tuh jadi banyak banget yang namanya klinik-klinik yang jualnya tuh kayak murah banget gitu, Tompi. Yang kayak price-nya tuh below the price gitu kan, yang menurut gue tuh kayak tingkat masuk akal. safety-nya tuh kayaknya buat bayar anestesinya aja tuh Nggak kayaknya mungkin gitu ya. nggak mungkin gitu, nggak masuk hitungan. Karena Karena gini, ada Van. gitu kan, Tom. Ada. Karena gini, Van. Kita itu ya, makanya kan sering kan kalau ngelihat di sosmed itu, wah mendingan ke negara A lebih murah, Ya, mendingan ke negara B lebih murah. Sebenarnya gini, semua itu tergantung lo kemana, Ya. bukan negaranya. Kalau lo bisa katakanlah negara Vietnam gitu. Kalau lo ke Vietnam ke klinik yang kelasnya A itu harganya mahal. Tetap aja. ya. Tapi kalau lo ke Vietnam ke klinik yang kategorinya memang klinik yang relatif lebih murah ya pasti murah. Ya. Dan yang ngerjain bukan dokter bedah plastik. Ya. Banyak itu. Jadi di Vietnam itu banyak plastikoid atau fake dokter istilah mereka. Hmm. Fake Kayak dokter. dokter goib gitu. Kayak di Korea dong. Ya Kayak bukan. misalnya kalau di Korea kan Kalau kata di Korea misalnya- itu ghost doctor. Jadi Oke. yang terima siapa, yang ngerjain siapa. Oke. Itu istilahnya ghost doctor. Oke. Kalau fake doctor ini dia bukan bedah plastik. Tapi dia ngerjain pekerjaan bedah plastik. Oke. Mereka belajar, tapi belajarnya mungkin ya, tapi keilmuannya nggak supporting ke arah sana ya. Oke. Nah, terlepas legal nggak legalnya, gue nggak tahu regulasi di Vietnam seperti apa. Tapi Ya. kalau di Indonesia kan nggak boleh. Oke. Nggak boleh dokter umum itu ngerjain facelift, ngerjain pokoknya yang Itu pembedahan. harus nggak dia boleh. harus Harus ada. ada kalau- kompetensinya, ya, ada kayak- legalitas kompetensi. kayak facelift ya lo orang yang ngerjain facelift biasanya nggak ngerjain hidung gitu, yang orang Beda lagi tuh, hidung Van. aja Beda lagi, gitu. Van. Gini, Van. Kalau di bedah plastik kan ada dua nih. Bedah plastik itu ada estetik, ada rekonstruksi. Oke. Rekonstruksi itu yang misalnya datang dengan kelainan cacat atau kecelakaan dan lain-lain, yang ada deformitas, Ya. pengen dibenerin. Ya. Itu rekonstruksi. Oke. Kalau estetik lo datang baik-baik aja, dalam tanda kutip Dimancung. nggak ada masalah klinikal, Ya. tapi lo pengen punya tampilan lebih baik. Itu pure estetik. Itu estetik. Ada juga yang in between di antara keduanya. Ya. Ya kan, misal kayak gitu. Nah, di estetik ranahnya macam-macam lagi nih. Ada estetik yang misalnya khusus muka doang, ada payudara doang, ada vagina doang, penis doang, itu macam-macam. Nanti semua dokter-dokter itu akan milih. Gue misal milih nih, gue mau ngerjain subnya khusus ini doang ya. Ya udah, gue akan fokus di hidung aja misalnya. Kayak Potensinya gitu. di situ. Ada yang khusus breast aja. Nah itu udah sub spesialis istilahnya. Ya. Ya. Nah itu pilihan. Ya. Tapi secara general kita tahu semuanya. Ya. Nah, yang tidak boleh itu ya, yang sampai detik ini secara legal, gue ngomong secara legal ya. Secara legalnya belum boleh karena ada kompetensi yang dianggap sebagai rulesnya. Kalau misalnya lo dokter umum, lo tiba-tiba ngerjain facelift. Hmm. Dokter umum tiba-tiba lo ngerjain payudara, itu nggak boleh. Bukan Walaupun ranahnya sebenarnya sebenarnya. Betul. Nah. Kalau perkara bisa, siapa dulu yang nentuin bisa? Ya, Ya. 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 Bedakan antara merasa bisa dengan beneran bisa. Beneran Ah, bisa. iya, bener-bener. Kalau- Ya kita kan kalau udah tidur udah begini, pastor yang nggak tahu yang ngerjain siapa, Pam. Ya. Iya nggak sih? Nah, di Indonesia aja sekarang banyak itu perlu ditertibin juga, Van. Oke. Di beberapa area di Kemang gue pernah dengar, di kota gue pernah dengar, itu ada beberapa dokter, teman-teman sendiri dokter lokal tuh katanya, yang terima dia yang ngerjain dokter Vietnam.
Itu kan secara Ya kan hukum sebenarnya nggak dokter dari boleh. luar negeri aja nggak boleh kan? Nggak boleh. Ada beberapa area zona ekonomi khusus KEK namanya, kawasan ekonomi khusus yang memperbolehkan dokter asing praktek di Indonesia. Itu udah Oke. ditentuin tuh. Oke, Nggak boleh keluar satu jengkal pagar pun nggak boleh. ya, Di Bali, di Sanur ada, ya. di Jakarta, Itu boleh ya? di sana BSD boleh. ada tuh. Oke. Area itu dong yang boleh. Di luar itu harusnya nggak boleh. Nggak ada izinnya. Nggak ada izinnya. Jadi kalau misalnya Oke. ini buat masyarakat ya hati-hati karena pertanggungjawabannya akan sulit. Ya, ya, Gitu ya. kan namanya operasi kan bisa aja ada komplikasi, bisa aja hasilnya tidak sesuai. Dokter bedah plastik aja yang ngerjain bisa begitu apalagi yang bukan bedah plastik. Benar. Dan kalau misalnya udah terjadi susah ya. Jadi Ya, kasihan juga nggak gampang benerin buat customernya Iya. juga jadi nggak itu ya. Nah aku tuh sempat lihat di sosial media gitu Tom. Sekarang tuh kayaknya lagi ngetren orang-orang itu udah bukan menjalankan operasi hidung yang kelihatan, Ya. tapi alat intim, organ intim. Bener. Iya kan? Jadi gue tuh karena gue tuh kan suka banget ini kan, gue tuh suka banget surgery kan. Nah ini malah kita ambil dari postingan lo ya. Jadi ini ada sebelumnya. Jadi seperti ini. Gambarnya Ini- kayak atas kan? Iya. Ini surgery Iya. atau filler? Jadi ada operasi kecil lah. Oke. Jadi konsepnya gini, ini namanya penis enlargement. Oke. Jadi prosedur buat membesarkan, memanjangkan penis. Nah tekniknya macam-macam. Yang paling sederhana ya pakai filler bisa. Oke. Tapi kan filler ada keterbatasan jumlah dan lain-lain. Ya. Bisa pakai lemak bisa, tapi ya ada keterbatasan. Bisa pakai fascia yang ditanam atau dermal graft yang ditanam di dalam juga memungkinkan. Oke. Nah yang gue kerjain itu beda lagi. Itu gue pakai plasma darah. Oke. Jadi itu plasma darah itu yang nanti akan kita convert untuk menjadi material pengisi si penis itu. Karena kan kalau misalnya kita ereksi itu kan yang bikin keras dan panjang itu Darah. kan karena aliran darah Betul, yang darah ngalir yang kan. ngisi, ya. Soalnya setahu gue tuh kalau yang kita pakai filler tuh bentuknya kayak kura-kura gitu nggak sih? Jadi banyak. Kayak tebel-tebel doang Nah tapi itu beda Van, itu yang silikon cair. Oh. lu pakainya silikon ya? Agak ada. Barangan. Pakai lem uhu Van. Jadi ini Lengket sebenarnya dong. udah lagi banyak banget nih, lagi Banyak, marak banget banyak. nih, iya kan? Nah yang pokoknya selama dia datang udah dalam keadaan circumcised, sudah sunat. Ya. Dan belum pernah disuntik silikon cair, kita bisa kerjain ini. Oke. Oh. Manjang dan lebarnya itu significant improvement. Oh, jadi bisa dipanjangin, bisa dilebarin. Ya, tapi toleransi jaringannya beda-beda ya setiap orang. Ada yang kadang-kadang kita harus bisa refill 2-3 kali gitu supaya dapat panjang maksimal. Oh, jadi ada tahapnya. Ada step-stepnya karena tergantung dari ekspansi jaringan. Yang penting jangan suntik silikon cair. Nah ini yang hati-hati nih. Ini bagus ya buat edukasi ya. Ya, Sekarang itu banyak yang bilang terapi pijat buat membesarkan penis. ternyata Yang dikerjain itu suntik silikon cair. Oh, Nanti ya, akan ada ke muka aja jadi badut kan betul. mukanya. Nah itu ada fase gini nih. Nanti tidur. Ini cerita pasien-pasien Iya, ya. Wah saya dikerjain sama haji ini, haji itu segala macam lah ya. Mak ini, mak itu. Heeh. Nah itu namanya macam-macam. Bukan Maigun kan? Bukan. udah haji, haji Igun. Kayak udah mau almarhum deh ini. Nah, itu yang Coy. dikerjain dia diurut dulu nih. Mm-mm. Udah diurut katanya buat vitalitas bla bla bla. Nanti ada fase disuruh peluk bantal. Nah, waktu dia peluk bantal kan dia nggak bisa ngeliat tuh. Heeh. Disitulah dia disuntik. Oh, diinjeksi di situ. Diinjek silikon cair tuh di situ. Ada aja akalnya ya. Yes. Biasa pasien ada dok satu momen yang Aduh sakit. Heeh. dikirain dicubit karena nggak ngeliat kan. Oh, disangkain kuku. Nah, kadang-kadang malah ada yang waktu mijit itu udah dipijitnya pakai jelly anti nyeri. Oh, kayak ini kayak Basah. iya iya Ah, tisu basah, tisu magic. iya. Oh, jadi Dia pakai tisu magic diusap bersih. Ya. Nah, Dok, kalau misalnya yang kalau tadi kan Perempuan. cowok ya, kalau perempuan tuh kalau misalnya surgery vagina tuh gimana? Nah, kalau vagina itu prinsipnya kita ngerapetin. Oke. Bisa ngerapetin, bisa memperindah bentuknya, bisa mengembalikan bentuk vagina seperti waktu muda dulu. Heeh. Nah yang ngerjain kalau di tempat gue tuh dulu gue ngerjain tapi sekarang gue udah milih untuk nggak ngerjain Oke. karena nggak nyaman kan pasiennya. Gue juga nggak nyaman ngeliat Jadi yang begituan. kerjanya harus perempuan. Yang ngerjain sekarang ada namanya dokter Indri, itu jagonya vagina di tempat gue tuh. Oke. Namanya dokter Indri, cewek juga, jadi nyaman lah pasien. Nyaman, oke. Nah tujuannya satu mengencangkan. Oke. Karena kadang-kadang lo kalau udah punya berhubungan lama, udah Ngelahirin. lahiran berapa kali per vaginam, itu pasti jalan lahir itu bisa meregang kan. Oke. Jadi waktu ngerasa berhubungan kok kayak nggak sekeret dulu gitu. nyengkrem. Iya, Nah, iya, persaingan di luar kan ketat bro. iya. Jadi kan harus menjaga performance itu. Oke. Nah itu bisa dibenerin. Satu. Ah. Tekniknya macam-macam.
Mulai dari yang dioperasi ada, yang pakai alat juga ada. Oh, kayak laser gitu? Ada laser buat Oh, vagina. canggih berarti Ya. sekarang ya. Nah itu signifikan kok improvementnya. Itu satu. Yang kedua memperbaiki pergetahannya. Kadang-kadang kalau terlalu kering kan nggak enak juga kan? Gitu. Jadi supaya pergetahannya bagus itu bisa direjuvenasi istilahnya. Nah itu ada tekniknya juga. Itu dokter Indri juga yang ngerjain. Termasuk satu lagi yang paling penting, meningkatkan stimulasi dari rangsangan. Oh, banyak orang yang karena udah capek kerja apa segala macam Bukan mati itu, rasa Van. kayak cuman ya Bukan udah itu, deh pakai aja gitu. Beda. Bukan, dia kan kalau perempuan tuh ada G-spot tuh. Ya. Iya. Ada G-spot, ada satu lagi spot buat pleasure-nya itu ada di klitoris kan. Ya. Kadang-kadang klitorisnya terlalu ketutup. Ada Oh, topinya. Jadi itu kok kayak gitu tuh harus dicek ya? Dibuka, iya. Oh. Jadi kadang-kadang tuh gini, perempuan itu kan banyak yang malu buat mengutarakan dia ejakulasi atau enggak. Iya. Akhirnya dia diem aja, suaminya ejakulasi dia nggak enggak. enjoy. Ah. Iya. Nah padahal kan harusnya terbuka ya. Nah ini bisa dibenerin. Hmm. Kalau si klitoris itu ketutup kebanyakan, dia nggak kerangsang. Dengan nggak kerangsang dia dapatnya olahraga doang tuh. Jadi dia selesai ya Olahraga. ngejalanin Capek tugas aja doang. sebagai istri Iya, gitu kan. dapat ibadahnya doang. Iya. Nah itu jadi itu dibuka, jadi dia terangsang. Ya. Itu satu. Yang kedua G-spot yang di dalam. Oh. G-spot yang di dalam itu pada beberapa perempuan kadang-kadang posisinya terlalu tinggi. Jadi waktu penis itu masuk penetrasi nggak kena. Oh. Nggak nyampe. Padahal dia kependekan di sini nih. juga. Abangnya terlalu pendek, mentok. kurang model. Iya. Ya kan, bukan banyak model. Nggak jinjit gitu. Ya. Harusnya kan begini nih, kena nih. Ya. Karena G-spot kalau dia kena kesentuh aja itu langsung. Tapi kalau orang tuh bukannya G-spotnya tuh bukan selalu di alat vital kan, Nah, bisa di G-spot kuping, bisa di mana, bisa itu di beda mana. lagi itu enggak, itu sensasi titik rangsang orang bisa beda-beda. Oke. Tapi G-spot pasti di situ. Jadi ini bukan sesuatu yang tabu lagi untuk bisa disosialisasiin juga ke masyarakat harus dan diomongin. pasangan-pasangan pasutri itu bisa ngobrol datang bareng gitu Bisa ya. lebih terbuka lagi Iya nggak ya. sih? Betul. Ibarat Bener-bener kata jadinya happy ending. iya, ibaratnya happy ending bener. Jadi nggak egois. Sama-sama happy. Iya sabar Pam. Iya. Tapi dok aku mau tanya, ini kalau udah operasi ini bener-bener works, nggak bisa, maksudnya kayak yang tadi penis itu bisa bangun gitu. Ini nggak ada hubungan sama bangun. Oh gitu. Kalau yang penis enlargement itu casing. Lu tuh nggak bangun dari tahun Nggak ada bilang begitu. Kalau Sabar, bangun Pam. itu hubungannya lebih dengan fungsi. Artinya Oh. peredaran darah, rokok, itu ngaruh. Gaya tuh, hidup ya. alkohol, Gaya itu hidup ngaruh. ya. Oke. Nah, kalau bisa dibilang tuh tren operasi hidung tuh bisa dibilang di tahun ini gegernya tuh gara-gara Rina Nose operasi hidung. Itu kan Rina Nose itu nanya Itu mau pecah operasi banget sih. hidung tuh dari mungkin bisa 5 tahun yang lalu. Udah lama. Dari nanya sama gue, segala rupa. Oh ya? Dia tuh kan segala sesuatu kan di-observe kan. Iya. Orangnya ini banget sih, analitikal banget. Analitik banget dan dia sampai akhirnya datang ke lo dan oke gue mau deh Tompi dioperasi. Itu Iya. awalnya gimana? Iya, jadi dia waktu itu datang tadinya mau operasi kantong mata sama suaminya. Ya. Terus ngobrol, apa sekalian hidung aja ya? Ah. Ya udah sekalian hidung, gue bilang gitu kan. Tapi gue takut Tom, dia bilang gitu. Hmm. Lo takut cakap atau takut apa nih? Terus dia ketawa bla bla bla. Ah. Orangnya memang apa ya? Pemikir. Aduh, Ya. overthinkingnya parah gitu. Iya. Lo tau nggak pas dia kontrol habis operasi dia datang ke gue bawa kamera yang kecil yang buat masukin ke lubang itu. Terus ngapain? Buat nyenterin di lubang hidungnya. Aman nggak gitu? Tuh lubang hidung gue ada beginian. Gue bilang gue nggak nyentuh di situ ngapain? Terus? Ya segitu overthinkingnya. Tapi Sangat sekarang overthinking. dia benar-benar Happy ya cantik dia ya. banget dan Iya. dia benar-benar happy. Iya. Ya makanya kalau misalnya orang itu kan kalau kita yang tahu surgery kan perbandingan antara jidat, Yes. ya Komposisi kan, ini ya. Proporsionalnya ya. hidung, itu kan Ya, ada ada. gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang memang bekerja nggak di dunia entertainment atau di bidang beauty, ya mungkin mereka nggak dapat knowledge ke situ kan. Ya, Tompi, ya kan? Ya. Nah ini jadi hasil dari dokter Tompi yang buat lo satisfied banget ngeliat hasilnya, Gue happy sih. ya Ini kan? termasuk kayak susah banget nih. Ya kan? Karena dia Hidungnya Rina termasuk susah. bener-bener nggak ada ya, Pendek, pendek. Nah kalau hidung gua kan juga short nose ya. short nose, pendek. Nah sekarang gue tanya nih ya, kalau sekarang ini kan gue udah pernah buat di Turki nih. Gue buat mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah sekarang kan gue udah lumayan lose weight. Kalau ditinggiin lagi bisa nggak? Gak usah, udah bagus, cukup. Enggak, mau nanya aja. Ya bisa, kalau ditanya bisa ya bisa-bisa aja. Tapi menurut gue cukup. Gini Van, di bedah plastik itu yang paling mahal adalah tahu kapan berhenti. Oh iya benar. Kita Jadi nagih ya. iya enggak, bukan lagi. Kadang-kadang ya, karena lo pengen, karena apalagi lo orang entertainment ya. Ya. Bisa lebih cakep nggak?
Bisa lebih cakep nggak? Ya, Ingat, kayak case Michael Jackson aja, Heeh. dia bukan nggak punya duit loh. ya. Duitnya banyak. Tapi mungkin karena dia demanding, pengen lagi, akhirnya Over. jaringan itu ada batas toleransinya. Ya. Apalagi kalau kita masuk kecepatan. Ya, Masuk belum saatnya udah masuk lagi. Heeh. Belum saatnya udah masuk lagi gitu. ya. Jadi Jadi nggak kan bisa. ada kalau Cukup, di hidung cukup, tuh ada kelenjar tisu ya namanya. Yang penting lo sekarang dilihat udah enak, udah cakep, udah stop. Iya. Lu mau nggak OP hidung? Nah, Dok, kalau menurut dokter aku sama kakak kira-kira ada yang mesti dibenerin? Lo kebanyakan. Enggak, kalau lu ini ya Dok, ya. Nah, semuanya kalau ini, Dia. semuanya. Kira-kira kalau untuk muka ini nih kira-kira Ya. perlu standby berapa, Tom? Coy. Enggak, gue nggak hitung duitnya. Tapi kalau gue jadi dokternya Oke, ini nih coba nih, lu mau oret-oret nggak? Enggak. Oke. Kalau gue jadi dokternya dia nih, ada cotton bud nggak? Cotton bud ada nggak cotton bud? Cotton bud, Coba minta cotton bud. Minta obor, kalau nggak obor. Dibakar muka gue. obeng. Tapi itu hidung lo itu dekok, lo karena kecelakaan atau gimana? Patah. Enggak, ini ada Patah. ini ada patahnya nih. Ya, lihat ya. Ini menarik nih. Mana cotton bud Aku ada masuk nggak? ke tawuran, anak muda. Waduh, gila. Si paling tawuran. Ototnya ngeri banget sih. Iya. Nah, lihat ya. Kalau ini lihat ke sana nih. Ini kan dari samping kita lihat, ini udah tinggi sebenarnya, tapi Tinggi. ini kan naik kayak Patah. punuk burung kan. Iya, Ya. kayak beo. Nah, jadi ini pilihannya ya kita akan buang ini. Oke. Ini bisa kita papas buang. 6 Tekniknya ya? macam-macam. Tekniknya kalau pakai teknik yang konservasi preservation sekarang Kikir. nggak dipotong tapi kayak dipatahin diturunin. Oke. Entah itu push down atau let down teknik Oke. lah ya. Tapi intinya ini yang mau gue naikin nih. Nih. Ih, cakep banget, Pam. Udah Pam gue foto ya, Pam. Kacau, Kak. Pam gue foto ya, Pam. Tunggu. Nih. Tuh, 2. Nih, Pam. Nih. Naik, Pam. Terus jadi sombong. Iya bener, angkuh gitu. Gitu, tak gitu naik. Ya. Udah gitu ini kita buang nih buccal fatnya supaya Oh, dia lebih begini. Bisa dibuang Jadi tuh. gini nih. Nah, gitu. Sama ini nih, kalau ini Ini isinya buang. apa sih? Sisa makanan yang nggak ketelan ya? Door prize. Hah? Tembolok ya. Tembolok. Ya ini juga di suction supaya dia lebih begini nih. Bener. Ya. Kalau dagu juga kurang dikit ya. Ini kurang maju dikit. Maju dikit aja. Maju dikit ya. Terus kantong mata juga udah boleh dikoreksi sama kulit ini nih. Ini udah boleh nah gitu. Serius? Wah itu ngeri sih Pan kalau dia jadi cakep sih gue nggak tanggung sih. Wah, kira-kira ini bisa pakai Kira-kira habis berapa, Dok, kalau dia nih, Dok, nih? Soalnya dia lagi renov rumah. tahu aja. Sumpah. Kira-kira harus standby berapa nih? Ya Gope lah ya. Nggak, 300 dapat. ya bisa diatur lah. Yuk guys, kita minta bantuannya guys. Tolong ya diambil, ini ada link donasi nih. Ya. Pam mau memperbaiki hidup Ken nih. Chris-nya ya langsung. Iya. Tapi Pam, kalau lu dapat kesempatan, lu mau benerin lutut lu apa mau benerin muka? Lutut dulu. Dia lagi udah nggak bisa sholat. Bukan Sakit. nggak bisa Kalau sholat sholatnya dia duduk. Enggak, karena problemnya di obesitas sebenarnya. Oh, tapi dia main pedal, main tenis Iya, bisa. justru jangan. Pada saat lo overweight, Heeh. yang obesitasnya udah terlalu berat ya, itu kan beban ke tungkai. Iya. Lo paksa olahraga, hatinya sama semangatnya bisa, tapi ini lo jerit-jerit. Ah. Lutut sama dengkul udah nggak kuat. Jadi sebenarnya olahraga yang paling aman buat orang berbadan besar adalah Renang. renang sama sepeda. Karena nggak ada beban ya. Yes, lari don't Paham, try. udah Jalan deh. kejauhan jangan. Gitu lari boleh- apalagi. nggak boleh Jadi terlalu emang overtrain. kalau gue jadi lo ya, yang akan gue kerjakan adalah gue akan bariatrik dulu. Karena diet Gue juga tadi lo pasti udah cobain segala macam diet. Iya. Naik, turun bentar, naiknya lebih banyak. Karena memang susah yoyo banget kan. Susah banget buat memaintain target gitu. Dan kalau misalnya udah mulai ada gangguan metabolik, misalnya lipid profilnya udah ngaco, gula darahnya udah ngaco, GERD. udah mulai ada hipertensi, ya GERD dan lain-lain. Saran gue sih kalau udah kayak gitu ya, think about bariatrik. Jangan takut gitu, bariatrik kalau dikerjakan oleh tim yang benar, metodenya banyak. Nggak harus semuanya langsung potong babat semuanya, nggak kok. Nah ngobrol deh sama beberapa, di Indonesia udah banyak kok yang ngerjain bariatrik. Dokter-dokter bedah digestif yang top-top yang bagus-bagus. So you can try. Ngobrol deh sama mereka. Bariatrik. Karena ini penting buat kedepannya sih. Kalau lo masih aktif, lo masih beraktivitas kan penting ya. Iya. Ya misalnya kayak sekarang nih, sorry. Dengan lo porsi sekarang, lo pasti kalau pup ketemu toilet yang jongkok. Nggak bisa cebok, nggak bisa begini. Oh, dia diginiin dar gitu aja. Dia gitu aja. Keluarnya bisa, Pan. Pan, Lu ke Cina ya, ke Guangzhou, lu mules, udah bawa asap rokok, mules banget. Lu nggak bisa, lu pasti orang toiletnya jongkok. iya. Jadi lu harus gini.
dar gitu loh kayak kembang api. Enggak, keluarnya gampang, bersihin yang susah. Dok, kenapa sih kalau orang di Indonesia ya, apalagi artis ya, kalau mau operasi hidung alasannya sinus. Nah, ini menarik nih. Tapi itu ada benernya, Van. Hah? Jadi gini nih. Ini kemarin Dia karena takut malu aja kali, No, Dok. enggak gitu. Gua nggak tahu kalau dia bohong atau enggak ya. Hmm. Tapi bahwasanya operasi hidung itu sangat erat hubungannya dengan sinusitis. Oke. Oh gitu, emang beneran ada dok? Beneran ada. Jadi gini nih. Ini gua pernah tweet ini di thread, pernah ngepost ini di thread, wah rame. Hmm. Sampai ada beberapa sejawat THT ikut berkomentar. Ya. Gue belajar teknik ini sama dokter THT di luar negeri. Mm. Salah satu yang tempat gue belajar di Turki itu ya dokter THT. Oke. Gue belajar sama mereka gitu. Tentang namanya functional rhinoplasty. Oke. Jadi kalau kita punya tulang septum itu bengkok, tulang yang tengah ini nih bengkok, ya itu namanya akan membuat gangguan fungsi nafas lo jadi nggak benar. Ya. Dan itu akan memicu ke arah sinusitis. Jadi kalau bengkok lo bisa sinusitis. Begitu sinusitis ya lo ke THT buat di fast atau dibenerin lah ya. Penyebab sinusitis itu macam-macam, nggak cuma kelainan struktural yang bengkok tadi. Bisa gara-gara alergi dan lain-lain lah, banyak faktor. Nah, tapi salah satu yang cukup sering kita temuin adalah gangguan struktural dan seringkali dua-duanya ada. Ya. Nah, sering kejadian lo tahun ini di fast sinusitis nih sakit, Ya. meradang segala macam, diobatin ke dokter THT udah beres nih. Tahun depan gitu lagi kan? Kan berulang Kambuh lagi, karena karena dia penyebab kantongnya kosong pemicunya itu masih lagi. ada. Ya, core-nya nggak di situ. ternyata. Pemicunya masih ada. Jadi kalau gua analogikan kayak gini nih. Genteng bocor sama becek. Begitu hujan genteng bocor ya becek nih. Ya. Begitu udah becek ya akan ada orang buat ngebersihin si becek ini. Tapi selama genteng yang nggak lo benerin, becek Ya, terus nggak? Terus. Ya. Nah, pekerjaan rinoplasti itu kira-kira kayak benerin genteng. Ah. Jadi bener kalau misalnya tulang hidung lo udah dirapihin, strukturnya dibenerin, tapi ini bukan sekedar operasi mancungin hidung ya. Ya. Karena mancungin hidung kan bisa Ada taruh implan manfaatnya juga naik. Ya, iya. Nah, yang operasi mancungin hidung dengan teknik ini, yang dibenerin itu struktur hidungnya. Ya. Yang bengkok dilurusin, terus roofnya diangkat, Ya. terus ada namanya valve eksternal internal itu dibenerin, Ya. ekspansinya dibenerin, sudutnya dibenerin, jadi fungsi nafasnya lebih baik. Itu yang namanya Tapi kan functional ada juga rhinoplasty. kayak operasi-operasi yang murah itu kan nggak dibuka semuanya, Nah, Dok. yang Dia itu cuman nggak akan- cuman lobang doang. Kalau yang Udah kayak masukin gitu, implan udah betul. kelar. Kalau yang kayak gitu nggak akan bisa ngebenerin. Nggak bisa, lu harus open. Ini bener-bener hidungnya kelihatan semuanya. Harus dibuka gitu. Itu mirip kayak gue ngerjain operasi pada cleft, pada sumbing. Mirip. Gitu. Itu kalau pada sumbing pasti tulangnya bengkok nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan. Oke, tahan dulu ya. Ini aku ada tips nih buat para dokter seperti dokter Tompi yang kayak misalnya lagi praktek, udah gitu, terus kadang nahan lapar nggak bisa Lupa makan. lupa makan kan. Ini ada tipsnya, pegang. Nah ya, jadi di tangan aku ini udah ada yang namanya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ya, jadi aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian semuanya. Kalau kalian bingung cari set snack yang sat-sat anti ribet, bisa ini jadi solusinya ya. Apalagi kalau bukan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Jadi Betul. ini itu masih dalam varian Dilan Dilan Matcha Matcha series ya. Kita cobain yuk. Oke. Dok, bentar ya dok. Gimana Pam? Ini tuh selalu enak sih Dilan Matcha Crunchy Caramel ini ya Kak. Best banget cemilan ini Kak. Iya kan, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi yang rasanya tuh enak banget guys. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila karamel, matcha, dan enaknya bikin tenang di hati. Nah, Oh. yang pastinya si Dilan Matcha Crunchy Caramel ini selain rasanya yang enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi temen sarapan yang anti ribet. Jadi nggak perlu lagi bawa-bawa mangkok, sendok, garpu, atau apa aja. Bisa dimakan di mana aja. Jadi buat customer semua, cus langsung disimpan di stok di mana ya, di mobil, di motor, di tas, di rumah. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja, anti ribet nih. Betul banget, Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Terima kasih Dilan. Oke Dokter Tompi, ini ada soal yang harus dijawab. Dokter harus jawab benar atau salah. Ya. Yes or no ya. Are you ready? Ya. Oke, coba cek dulu belnya. Udah siap. Dokter Tompi, hasil operasi plastik bertahan hanya sementara waktu. Salah. Salah, oke. Eh, Perut six pack bisa dibuat dengan cara operasi tanpa harus olahraga. Betul. Betul, oke. Banyak di Brazil gitu-gitu Iya. ya. Pengen Gue baru pulang tuh. Lo ada Dari Barcelona ilmu kemarin baru. update itu. Jadi ngebahas tentang perut six pack. Bisa. Oke, tahan. bisa Kak kita? Oke.
Diem dulu. Sekali operasi plastik harus operasi terus seumur hidup. Salah. Enggak juga kan? Kecuali tadi itu ya, kita harus tahu kapan kita stop Yes. kan? Oke. Ya, itu pilihan lah. Pilihan. Oke. Implan payudara wajib diganti setiap 10 tahun. Salah. Jadi bisa lama. Bisa lebih lama. Kok bisa kata ada yang pecah? Pecah tuh kalau ditusuk sama maling, kalau enggak bakalan. Oh iya. Iya. Oh berarti harus kita jaga jangan sampai ditusuk maling. Oke, sabar. Operasi plastik bisa bikin kelihatan 20 tahun lebih muda. Betul. Oke, 10 tahun atau 20 tahun ya. Oke. Filler atau botox sama dengan operasi plastik? Salah. Salah. Efeknya jadinya beda ya. Operasi plastik bisa membuat wajah kehilangan ekspresi. Salah. Salah. Operasi plastik bisa menyebabkan kecanduan. Salah. Bener ah. Enggak. Kayaknya kayak pengen lagi. Itu emang pengen orangnya lagi. udah beda ngaco, bukan orangnya. gara-gara Gue operasi dong. plastik. Oke. Hidung mancung belum tentu cocok untuk semua wajah. Salah. Itu kalau dokternya murce. Enggak, mancungnya kan bukan too much ya. Ya. Mancung itu dalam arti proporsi yang wajar, harusnya semua orang cakep. Tapi kan ada orang yang kayak misalnya trennya tuh jadinya kayak obvious banget, kayak nggak masuk sama mukanya dok. Tapi kan nggak kawin sama mukanya. Ya nggak Iya, kawin iya, ya. iya. Oke, baik. Itu sama kayak gini, Van. Sama kayak lo datang ke mall ngelihat ada ibu-ibu pakai semua emas dipakai. Iya rame Toko ya. emas. Semua Gather emas yang ya, ada di Say. berangkar dipakai. Atau ke makeup semua warna ditaruh. Iya. Buat orang mungkin itu "Ih, apaan sih?" Tapi buat dia itu yang cakep. Kesenangan Iya, dia iya itu punya. versinya dia. Kita nggak bisa nyalahin ya. Jadi Oke. emang ininya beda. Ya selain donatur di lain ngatur ya itu ya. Oke, operasi plastik harus ke luar negeri. Enggak, Gua salah. ke Bintaro juga keren ya. Mana aja boleh. Nah, Kata bentar, right. Pan. Gue mau Ya. komentar itu dulu. Apa Karena tuh? banyak yang komentar tentang itu kan. Ya. Harus ke luar negeri. Sebenarnya sama aja di mana aja. Ya, Kalau gue bilang itu hak pasien sih. ya, Mereka mau ke Korea, ke Vietnam, ke Boleh Thailand. aja pilihannya. Silakan aja. ya, ya. Gitu, silakan cari yang paling nyaman. Oke. Jadi nggak harus di Jakarta juga. Ya. Nggak harus sama dokter lokal juga. Siapa aja yang bikin Anda nyaman, go. Oke. Nah, Tom, gue tuh ngelihat kan lo akhir-akhir ini bukan hanya posting karya lo mempercantik orang. Tapi gue ngelihat, aku nggak tahu apakah ini part of CSR lo atau memang lo lagi punya campaign tertentu untuk menangani teman-teman yang punya bawaan sumbing. Ini Oh, iya, contohnya ini ya, ini ada beberapa case mungkin anak ini yang dia Rista ini sempat viral. Iya, iya. Ya, dia sempat viral dan dia awalnya nggak pede segala macam sampai akhirnya dia menemukan pasangan dan akhirnya menikah. Hah, udah nikah? Gue belum tahu. Iya kan? Oh iya. Wah, Dia gue makanya nggak di diundang. belakang. Terus dia jadi nih tadi iya? sebelumnya begini kan sama kamu Tompi. Iya, iya, iya. Terus akhirnya dia jadi cantik. Iya, iya, iya. Ya kan? Terus Terus udah udah nikah? gitu dia udah nikah. Ya Allah, gue baru tahu loh. Baik surga buat lu Aduh, ya gue Allah baiknya baru- ya Allah, ya Allah. Serius nih? Iya. Lah ini lo pikir apaan dia? Wow. Tuh, udah punya anak. Hah? Tuh, sampai merah banget bajunya pas merit. Iya kan? Ini kamu ketemu si Rista ini pada waktu itu Rista yang menghubungin Tompi atau gimana? Enggak, jadi kan waktu itu kan banyak yang nge-tag dia ke gue kan. Iya. Karena dia nyanyi. Ah, dia nyanyi. Ingat-ingat. Dan suaranya emang bagus, Bagus banget, Jadi ya. kan dapat attention dong. Ya. Gitu terus gue, aduh. Ya udah, terus gue nge-DM dia. Ya. Kalau karena gini, kadang-kadang tuh kita tuh mau nawarin begitu takut orang tersinggung Ya, kan. Ya. betul. Jadi gue hati-hati banget Ya, gitu. karena dia tuh berada di usia segitu yang kalau harusnya kalau untuk orang lain ya dia dengan begitu dia nyaman-nyaman aja, tenang-tenang aja. Masa sih kita masuk mau ganggu gitu kan? Ya, makanya gue tuh kadang-kadang kalau kayak sama lah kayak kasus sekarang tuh yang kemarin kasus penganiayaan di Bandung tuh. Ya. Banyak banget yang ngetek, Yang "Dok, mukanya hancur ya. Dok benerin apa Vita ya? Ya, aku lupa Benerin namanya. Vita dong, benerin Vita gitu kan." Gue bilang, "Gue tuh nggak bisa. Kita tuh nggak bisa mentang-mentang ada ilmunya datang sini gue beresin." Ya, nggak bisa. Kesannya kalau kita minta petantang-petantang tolong, banget. Nah, betul. jadi emang harus dari yang bersangkutan. Nah, tapi kalau misalnya untuk kasus bibir sumbing kayak gitu ya, Tom, itu mereka tuh berarti harusnya disurgery dari mereka kecil. Apa enggak juga Dia sebenarnya? ada timelinenya, Van. Oke, Biasanya kalau cleft itu kan ada sumbing bibir, sumbing gusi, Ya. sumbing langit-langit. ya. Hmm. Nah, Ya. biasanya kalau ininya Sampai ke sumbing, hidung. langit-langitnya tuh bolong. Belum tentu. Makanya kalau Belum tentu. Nah, itu apa? Kalau yang suaranya sengau, ngomongnya nggak jelas, Susah, heeh. itu pasti berhubungan dengan sumbing langit-langit. Oke. Oh. Dan biasanya itu berhubungan dengan uvula. Uvula tuh yang Katup. anak lidah belakang ini loh, yang Oke, Ya, yang heeh. gandul-gandul itunya itu. kurang panjang, jadi nggak nempel ke belakang, jadi ngomongnya jadi sengau. Oke. Jadi walaupun dia udah dioperasi, langit-langitnya udah nutup, kalau ini yang kurang panjang, ya tetap sengau suaranya. Oke. Tetap. Dan itu kalau misalnya koreksi yang dikerjakan usia dewasa, nggak akan berubah sengaunya, tetap akan sengau. Oke.
Tapi kalau bibir, cuma sumbing bibir atau sumbing gusi, nggak akan sengau. Oke. Nah, biasanya kalau orang yang bibirnya sumbing, itu kan berarti bentuk hidungnya itu juga bisa belok-belok Pasti kan? pasti karena semuanya kan berhubungan kan. Iya. Waktu proses tumbuh kembangnya dia, tulangnya dia nggak nyambung, ini dia nggak bener. Jadi semuanya pasti bergerak tuh. Iya. Makanya bentuknya udah pasti tidak pada tempatnya. Yang tadi analogi gue tadi. Iya. Ruang tamu yang kursinya di mana, mejanya di mana. Nah, Iya. tugas kita dokter bedah plastik ya rapihin itu ke Dibalikin ke Tengah. tempat semestinya. balikin ke tempat seperti. Dan Masya Allahnya kemarin saya sempat memposting di Instagram saya bahwa saya memberikan kesempatan untuk customer, untuk follower-follower aku untuk bisa kita berikan bedah plastik khusus untuk sumbing. Ya. Oke, jadi dari DM yang masuk itu ribuan yang ngirimin. Kita tuh bener-bener akhirnya kita sortir. Kita sortir yang pertama pastinya yang paling dekat dulu sama titik kita kan, Tom. Karena kan mengingat waktu juga ya. Dan alhamdulillah anak orang yang kita pilih ini kemarin sudah dilakukan surgery sama Tompi. 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu ya. Lo Ya, di Mekah ya? aku udah pulang. Pulang. Udah pulang. Dan kita ada tayangannya, India. Doain saya semoga berjalan dengan lancar operasi hari ini. Customer, terimalah Aini, Nurul Aini. Wow. Nurul Aini ini kalau Kak Igun boleh tahu, Nurul Aini asalnya dari mana? Aku asli Situbondo, Jawa Timur. Situbondo, Jawa Timur, tapi kamu tinggal di? Ada di Bogor. Maaf, Apa? aku bawa suasana. Ada di Bogor, di Parung Panjang, kerja di Warung Madura. Kerja di Warung Madura itu kayak toko kelontong ya? Iya benar. Oke, jadi kemarin tuh kamu sempat mengirimkan biodata kamu juga ke C8 ya? Jadi kamu itu customer Kak Igun ya? Suka nonton ini juga ya? Iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah kadarullahnya Nurul Aini Kak Igun pilih. Iya. Karena Dokter Tompi dengan ketulusan hatinya ingin memberikan satu hadiah dari talenta yang Allah udah titipkan buat Tompi. Sekarang udah mulai sering ngaca. Iya. Udah berani bikin video. Udah berani bikin video. Iya. Jadi kamu tuh suka bikin konten juga ya? Ini ya. Jadi ini fotonya sebelumnya. Jadi kalau dari kecil itu memang kamu sumbing dan keterbatasan biaya nggak operasi gitu ceritanya? Enggak. Dari kecil sumbing. Kata si ibu sama bapak dulu sempat mau dioperasi kecilnya. Tapi karena kebanyakan katanya kalau dioperasi pas masih bayi bakal tumbuh daging lagi. Oke. Nah, setelah umur 10 tahun, ibu sama bapak itu pisah kan? Pisah setelah umur 3 tahun. Saya umur 3 tahun, bapak sama ibu pisah. Nah, di situ umur 10 tahun saya dioperasi karena kendala biaya sama waktu juga kan. Dioperasi lewat apa sih namanya? Yayasan. Oke. Di Surabaya dulu. Gagal. Oh udah pernah jadi? Udah Kamu udah pernah ada operasi udah sebelumnya? pernah. Jadi udah sempat disatuin terus dia kebuka lagi? Oke, jadi kalau kasusnya Aini nih kemarin kondisi di dalamnya seperti apa Tompi? Ya kalau kemarin sebenarnya kan waktu dikirim foto gue pikir cuma sebelah. Ya. Ternyata dua-duanya. Dua-duanya. Jadi dia sumbingnya 2 tuh. Oh, jadi makanya bentuk hidungnya juga Ya. nggak Ya, proporsional. terus jadi ya kita bongkar semua. Kemarin kita buka semua jadi satu, buka dalamnya juga banyak miring-miringnya jadi dilurusin sih. Oh, jadi ini hari kedua ya? Kayaknya gue kirim fotonya kalau kan Iya pas waktu iya, itu. ini hari kedua ya. Iya.
Boleh nggak kalau perbannya dibuka? Belum hari bisa. ini? Belum bisa. Penasaran. Ya Allah. Jadi kemarin ini surgery-nya berapa jam? Kemarin itu hidung sekitar 3 jaman lah. Oke. Hidung 3 jam, bibir sekitar 1,5 jam. Oke. Ah, ini gimana? Sakit dengan nggak sekarang? Hasilnya. Enggak sih. Nggak sakit ya? Enggak, Cuma ada bengkak aja nih kan. ada bengkak. Tapi bengkak. buat hari kedua bengkak segini sih oke lah. Masih bagus ya. Masih wajar ini- ya, Dok ya? Jadi pos Oke operasi, banget. pos operasinya tuh ada antibiotik juga, Antibiotik, ada anti obat-obatan nyeri. yang diminum Benar. juga, ya kan? Tapi Dok, ini kalau operasi kayak gini butuh berapa kali operasi, Dok? Sekali tok? Ya pengennya kita sih sekali ya. Oh. Cuma kan kadang-kadang kalau deformitasnya banyak, ada sebenarnya operasi majornya mungkin 1 kali, tapi kayak refinement, kayak sama kayak Ivan bikin baju lah. Aha. Ada Udah di fitting. fitting, ini ada kurang dikit nih ntar di tweak dikit sana sini. iya, Cuma kan ini nge-tweaknya pakai pisau bedah gitu Ya. aja. Oh. Dan ini hidungnya juga dibenerin. Ya, Masya semua Allah dari satu set samping ini kalau misalnya dilihat dari bentuk kamu awal ini kan bener-bener Jatuh ya. bisa dilihat ya, hidungnya juga yang satu di bawah, yang satu di atas, miring udah pasti. Ya terus udah gitu kayaknya miring di sebelah kanan nih kayak jarang ya. Rata-rata di kiri ya gitu ya. Dan ini disatuin sama dokter dan setelah kamu dioperasi mukanya jadi lebih shape. Iya. Bener. Jadi tadinya bulat, Jadi muda nih sekarang mukanya jadi ya. shape, jadi cantik. Iya. Ya Allah, kok cakep Alhamdulillah. banget. Iya, kemarin pas keluar dari ruang operasi kan difoto sama Om tuh. Saya aja kaget ngelihatnya. Maksudnya berubah, kan belum sembuh ini ya. Ya. Perubahannya udah kelihatan gitu. Kalau Aini ini berarti Instagramnya akunnya apa namanya? Lupa apa ya? Nanti tolong ditulis ya. Iya. Jadi supaya nanti Aini bisa mengupdate Perubahan pos operasinya progresnya. seperti apa dan aku yakin di luaran sana juga pasti masih banyak teman-teman yang ingin bernasib seperti Aini karena yang kasus sebelumnya Banyak yang nggak tahu sih Van. Banyak Iya. yang nggak tahu kalau terutama hidung ya. ya Banyak yang mikir ya udah begitulah gitu. Karena selama ini memang mungkin belum banyak yang ngerjain hidung yang bongkar semua. ya. Kalau bibir udah banyak yang ngerjain. Iya. Tapi kalau hidung tuh memang Rata-rata beda lagi. kalau udah kalau operasi yang biasa ya udah operasi bibir sumbing ya, Iya. hidungnya dirapetin. Ya, bibir Tapi aja. bentuknya kan Ya, nggak hidungnya nggak nggak dirubah. dirubah. Kamu Aini udah punya pasangan, punya Uh-uh. pacar, Bukan, suami. udah punya suami, Udah suaminya punya ada. anak, ada. Ikut nemenin kamu hari ini? Enggak, dia kan jaga toko. Saya kan kerja ke orang. Oh kerja ke Iya, orang. jadi nggak bisa Jadi di- gantian Jadi ya. waktu Kak Igun posting, itu yang semangat buat Aini kirim biodata Aini tuh ke Aini sendiri apa suami justru? Pertama gini, kan saya punya kakak ipar Ya. perempuan. Nah, dia pertama ngirim linknya Kak Igun. Ya. Saya, Yon coba kamu klik linknya ini ada postingannya Kak Igun katanya. Mengadakan program bibir sumbing. Siapa tahu kamu keterima. Nah di situ saya klik. Coba saya DM ke Cenderawon Podcast itu. Dan ternyata alhamdulillahnya saya dimintain foto sih awalnya. Alhamdulillahnya terus ditelepon. Saya katanya Pilih. kepilih. Di situ saya nggak nyangka. Ya. Masih antara percaya sama nggak percaya gitu. Hmm. Masa beneran iya apa gimana Ini ini namanya gitu. rezeki dari Iya, Allah. bener. Ya. Prosesnya berapa lama dari submit terus Jumat, ditelepon aku postingnya hari Kamis kalau nggak salah. langsung? Aku postingnya hari Langsung. Kamis. Mepet waktu itu malah Langsung. Ivan, ini ke Uber nggak nih? Tadinya gue udah pesimis kan, ke Uber nggak nih? Kata dia ke Uber, gue balik dari Brazil, Barcelona. dari mana lah Barcelona. itu, dari Barcelona tuh hari Minggu, jadi Senin bisa langsung operasi, itu apa Selasa tuh Selasa, langsung operasi. Gue nyampe Senin malam, Selasa langsung operasi. Ya Allah, jadi Aini Kak Igun berharap hadiah dari Dokter Tompi ini benar-benar bisa ya insya Allah Ini hadiah dari Kak Igun dari sebenarnya. Dokter Tompi. Dok. Saya cuma ngerjain doang. Gitu. Makasih Ini hadiah dari banyak. Allah. Iya, Ya, mungkin benar. ini adalah jawaban dari doa-doa Aini selama ini ya. Insya Allah sekarang Aini sudah punya tampilan yang lebih sempurna ya. Walaupun awalnya juga kamu nggak ngerasa terganggu dengan itu karena kamu udah terbiasa. Tapi ini kamu dikasih bonus, dikasih kebahagiaan lebih. Tolong dijaga. Iya. Ya insya Allah rumah tangga juga makin harmonis, Amin. ya kan? Kamu kerja ketemu orang juga jadi lebih nyaman, ya. Aini mau bilang apa sama Dokter Tompi? Makasih banyak. Tapi nggak tahu cara ngucapinnya. Intinya, makasih banyak. Ya mudah-mudahan bermanfaat sih. Iya, Insya Allah. pasti. Tapi kalau orang sumbing gitu, bisa ada turunannya sumbing lagi nggak dok? Enggak, tentu. Jadi sampai sekarang itu penyebabnya belum ketahuan pastinya apa gitu. Oke.
bapak ibu tidak sumbing, anak bisa sumbing. Oke. Bapak ibu sumbing, anak belum tentu sumbing. Ya. Jadi nggak usah takut punya anak maksudnya. Ya yang penting gizinya dijaga. Memang teori terakhir tuh berhubungan dengan defisiensi asam folat salah satunya ya. Tapi ya sampai sekarang belum ada penyebab pastinya apa tuh belum ketahuan sih. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu buat Dr. Tompi, buat Aini dan keluarga. Salam buat suami yang ada di rumah, Dok. Thank you banget, Dok. Iya, Dan semoga ini Ini setiap hari harus datang ke klinik buat hiperbarik. Oh gitu. Ya, jadi kalau di supaya tempat ada itu, supaya supaya recovery-nya recovery bisa lebih lebih bagus dan lebih lain-lain. cepat ya. Semoga CSR ini nggak berhenti sampai di sini. Nah, gue baru mau bilang nih Van. Ya, apa tuh? Kayaknya ntar lo yang pilihin, setahun gue akan siapin 3 slot buat dari Ivan. Yes! Woo! Jadi kita bisa ya insya Allah ini bisa jadi amal jariah juga dari Dr. Tompi dan insya Allah memberikan kebahagiaan buat orang lain pastinya. Wah Allah nggak akan tidur sih insya Allah bisa mencatat semuanya. Tompi terima kasih banyak, Aini terima kasih sudah hadir. Semoga tayangan ini mengandung bawang, mengandung daging, mengandung merica semuanya. Jadi buat teman-teman insya Allah berarti di bulan Desember atau di bulan September pas menuju ke ulang tahun aku pilih lagi satu ya. Aku mau pilih satu orang lagi insya Allah bisa dioperasiin bareng sama Dokter Tompi. Kalian bisa milih mau Igun yang operasi apa dokter. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.